Ustaz. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fi kitabihi al-ijtima'ul julusi al-islamiyah ala harbil mu'attila wal jahmiyah wa qawli azza wa jal amintum man fis samai an yakhsifa bikumul arda fa idha hiya tamur أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نظير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Qala al-musannif rahimahullah, berkata al-Imam an-Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan tentang banyaknya ayat-ayat yang menunjukkan Allah itu di atas. Wa qawlihi azza wa jalla, di antaranya firman Allah azza wa jalla, amintum man fis sama', apakah kalian merasa aman dengan dia yang di langit? Maksud di langit, di atas langit. Karena bahasa Arab fi di bisa bermakna ala, di atas. Contohnya Allah mengatakan famshu fi manakibiha, berjalanlah ya fi manakibiha, bukan dalam celah-celah bumi tapi di atas. Sebagaimana Allah katakan tentang tukang sihir Fir'aun yang disalib Fir'aun, la usallibannakum fi judhu'in nakhli, aku akan menyalib kalian di pohon-pohon kurma, maksudnya bukan dalam tapi di atas pohon-pohon kurma. Jadi amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dengan dia yang di langit, maksudnya yang di atas langit. An yakhsifa bikumul ard, jika dia berkehendak dia akan tenggelamkan kalian dalam perut bumi. Fa idza hiya tamur, tiba-tiba bumi itu berjalan. Likuifaksi, inilah dia, ditenggelamkan dalam perut bumi, kemudian bumi berjalan sebagaimana air berjalan. Am amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dengan yang di langit? An yursila alaikum hasiba, jika dia berkehendak dia mampu mengirimkan kepada kalian batu-batuan dari atas langit sebagaimana yang Allah timpakan kepada kaum Lut. Fasata'lamuna kaifa nadhir, maka kalian akan tahu bagaimana kebenaran pembawa berita tersebut. Ya, kebenaran berita tersebut. Ayat ini adalah ayat yang menjelaskan tentang Allah di atas langit. Apakah kalian merasa aman dengan yang di langit, yang di atas langit? Siapa? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa qawlihi ta'ala tanzilun min hakimin hamid. Ya, juga Allah berfirman dalam surah Fussilat ayat 42 tentang Quran, tanzilun. Quran itu diturunkan min hakimin, dari Tuhan yang maha bijaksana. Hamid, lagi maha terpuji. Karena Quran turun dibawa oleh Jibril dari Allah kepada Muhammad dari atas langit, daripada Allah, menunjukkan Allah di mana? Di atas langit. Naam. وقوله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى فالله عز وجل هو العلي الأعلى على كل شيء من كل وجه. Dan Allah juga berfirman dalam surat Al-A'la ayat ke-1, sabbih isma rabbikal a'la, sucikanlah Tuhanmu yang maha tinggi, yang paling tinggi. Maka Allah Jalla wa Ala huwal aliyul a'la, dia adalah Tuhan yang maha tinggi. Al-Ali, Al-A'la, Tuhan yang tinggi, Al-A'la lagi maha tinggi. Ala kulli syai'in, ala kulli syai'in min kulli wajh, dia di atas segala sesuatu dalam segala macam bentuk. Di atas segala sesuatu, zatnya, kekuasaannya, ilmunya, keperkasaannya, ya, dan seterusnya. Naam. Wa qawli ta'ala
تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. Dalam surat Al-Jathiyah ayat 2 Allah mengatakan tentang Quran ini tanzilun, diturunkan, tanzilul kitabi, diturunkan Alkitab ini Quran minallah, dari Allah, Al-Azizil Hakim, Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Menunjukkan Allah di atas karena Quran turun daripada Allah Jalla wa'ala. Naam. Wa qawli ta'ala wa qala fir'aun ya haman ibni li sarhan la'alli ablugul asbab as-samawati fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Naam. Allah juga berfirman dalam surat Ghafir ayat 36 dan 37 tentang bagaimana Fir'aun mengingkari Allah di atas. Tatkala datang Musa mendakwahi Fir'aun, menjelaskan tentang Allah Jalla wa'ala, Tuhan yang maha tinggi. Maka Fir'aun dengan pengingkaran dan pelecehan, melecehkan perkataan Musa Allah di atas, berkatalah Fir'aun, wa qala Fir'aunu, berkatalah Fir'aun, ya Haman, wahai menteriku Haman, ibni li sarhan, buatkan untuk aku tiang yang tinggi ke atas, la'alli ablughul asbab, aku mau melihat, aku mau sampai ke langit, asbabas samawat fa attali'a ila ilahi Musa, agar aku dapat melihat di langit sana mana Tuhan Musa, wa inni la'adhunnuhu kadhiba, sungguh aku yakin Musa itu berdusta. Dia mengatakan Musa berdusta. Tatkala Musa mengatakan Allah di atas arasy, di atas langit, maka Fir'aun mengingkari Allah di atas langit, sehingga dengan melecehkan perkataan Musa, berkatalah Fir'aun kepada Haman, wahai Haman, buatkanlah untukku tiang yang maha tinggi. Aku mau ke langit, aku mau melihat mana Tuhan Musa. Aku yakin Musa itu berdusta, tak ada Tuhan di atas langit. Jadi inilah nenek moyang orang yang mengingkari Allah di atas langit. Fir'aun al-la'inul mal'un, yang dilaknat dan yang terlaknat. Inilah nenek moyang mereka. Inilah nenek moyang Jahmiyah, Al-Mu'attilah. Ya. Adapun ahlu sunnah menetapkan Allah di atas karena Allah yang menetapkan bagi dirinya. Sudah berapa banyak ayat kita baca tadi. Naam. Qala Abu al-Hasan al-Asy'ari wa qad ihtajja bihadhihi al-ayati 'ala al-Jahmiyah فأكذب فرعون موسى عليه السلام في قوله إن الله فوق السماوات وسيأتي إن شاء الله تعالى حكاية كلامه بحروفه. Naam. Qala Abu al-Hasan al-Asy'ari, berkata Abu al-Hasan al-Asy'ari. Dan Abu al-Hasan al-Asy'ari inilah imam yang dinisbatkan kepadanya madhab Asy'ariyah dalam bab akidah, dalam bab sifat dan bab kalamullah. Kepadanya lah orang-orang Asy'ariyah mengacu, menisbatkan diri mereka kepada Al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Padahal Imam Abul Hasan al-Asy'ari sendiri memiliki 3 periode dalam hidupnya, 3 marhalah. Awalnya berguru dengan Al-Jubba'i, menjadi sosok Mu'tazilah yang kental dan tulen berpuluh tahun. Akhirnya ketika terjadi dialog antara Abu Musa al-Asy'ari dan ayahnya Al-Jubba'i, Al-Jubba'i tak mampu menjawab, Ali Al-Jubba'i namanya, tak mampu menjawabnya. Akhirnya Abul Hasan al-Asy'ari berlepas daripada pemahaman Mu'tazilah. Ya, naiklah dia ke atas mimbar di hari Jumat, dia saksikan kepada semua orang, dia lepas jubahnya, dia katakan, aku melepas akidah ya Mu'tazilah sebagaimana telah ku lepas jubahku ini. Kemudian hidup dia pada fase kedua mengikuti akidah Abdullah bin Kullab yang menetapkan sebagian sifat. Adapun Mu'tazilah menolak semua sifat. Abdullah bin Kullab menetapkan 7 sifat. Ya. Maka pada periode inilah orang-orang Asy'ariyah menisbatkan diri mereka pada periode yang kedua. Pada periode yang ketiga dia kembali kepada akidah salaf, akidah ahlul hadis, ashabul hadis, menetapkan sifat-sifat Allah, semua yang Allah sebutkan tentang dirinya dalam Quran dan apa yang disebutkan namanya dalam sunnah, tanpa harus mempintir takwilnya, tafsirnya, sebagaimana yang diperbuat oleh Al-Kullabiyah atau sebagaimana yang telah pernah diikuti sebelumnya. Dia karanglah kitab-kitab mengenai akidahnya
bahwasanya dia berakidah akidah Imam Ahmad bin Hanbal, akidah salaf. Dan antaranya dalam kitabnya Al-Ibanah an Ushulid Diyanah, Maqalatul Islamiyyin, Risalatun ila Ahli Thaqri. Dalam kitab-kitab ini dia menetapkan akidah salaf. Allah di atas aras bersemayam, menetapkan semua sifat bagi Allah yang dia tetapkan bagi dirinya tanpa mentakwilnya atau menolaknya, ta'til atau tasbih, menyerupakannya dengan sifat makhluk. Inilah akidah yang terakhir. Tapi orang-orang Asy'ariyah mengikuti akidahnya yang telah dia tinggalkan sendiri. Berkata Abul Hasan Al-Asy'ari, wa qad ihtajja bi hadhil ayati al-Jahmiyah, dan dia telah menjadikan ayat ini sebagai hujjah mendebat kaum Jahmiyah. Jahmiyah ini lebih parah daripada Mu'tazilah. Jahmiyah menolak semua nama dan sifat Allah Jalla wa Ala. Ya, fa'akdzaba Fir'aunu Musa alaihissalam. Dalam ayat ini Fir'aun mendustakan Musa, mengatakan, Musa, engkau berdusta, engkau mengatakan Tuhanmu di atas langit. Mana Tuhanmu? Biar kulihat. Mana? Wahai Haman, buatlah tinggi-tinggi bangunan ke langit, aku mau melihat Tuhan Musa. Tak ada Tuhan di langit, Musa pendusta. Itulah maunya Fir'aun. Ya, fa'akdzaba Fir'aunu Musa alaihissalam fi qawlihi. Maka sungguh Fir'aun mendustakan Musa alaihissalam ketika Musa mengatakan innallaha fawqas samawat. Allah itu di atas seluruh langit. Didustakan oleh Fir'aun. Ya, jadi siapapun yang menolak Allah di atas aras dan di atas langit, akidahnya akidah siapa? Fir'aun. Maka berhati-hati mereka. Ya, walaupun jumlah mereka, kata mereka mayoritas, tak berguna bagi kita mayoritas jika di atas kesesatan. Berbangga-bangga mereka mengatakan inilah akidah mayoritas kaum muslimin di seluruh penjuru dunia ini. Asy'ariyah dan Maturidiyah. Siapa bilang? Kebanyakan awam tidak demikian. Ini hanyalah ulama-ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah. Adapun awam fitrahnya lurus mengatakan Allah di atas. Tak benar ungkapan mereka mayoritas kaum muslimin berakidah Asy'ari. Tak benar, tak sahih. Yang tak pernah belajar ilmu kalam, tak pernah belajar akidah syariah mengatakan Allah di atas langit dengan fitrahnya. Bahkan anak kecil sekalipun yang tak makan bangku sekolah, jika kau tanya Tuhanmu ada? Ya, di mana? Di atas, dengan fitrahnya menjawab. Wa sayati insyaallah taala hikayat kalamihi bi hurufih. Nanti akan kita sebutkan secara rinci bagaimana perkataan Abul Hasan Asy'ari dengan detail. Naam. Wa qala Allah Ta'ala hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqq wa huwa al-'aliyyul kabir. Naam. Dalam surat Saba Allah bercerita mengisahkan kepada kita bagaimana jika Allah berfirman di atas langit. Bagaimana para malaikat-malaikat jika mendengar firman Allah. Berkata Allah Jalla wa Ala dalam surat Saba ayat 23, hatta idza fuzzi'a an qulubihim, tatkala mereka tersadar dari pingsan mereka karena ketika Allah berbicara. Malaikat-malaikat begitu takutnya kepada Allah sehingga mereka dihinggapi ketakutan yang bersangatan membuat mereka pingsan. Yang pertama kali bangun adalah Jibril. Maka Jibril akan bertanya malaikat, "Madza qala rabbuna?" Ya Jibril, Tuhan kita berkata apa? Qalul haq. Maka Jibril mengatakan, mereka berkata, Allah mengatakan yang hak. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim, tatkala mereka telah siuman dari pingsan mereka karena dahsyatnya kalamullah, qalu madza qala rabbukum, mereka berkata, apa yang dikatakan Tuhan kalian? Qalul haqqa, mereka berkata Allah mengatakan kebenaran. Wahwal aliyyul kabir, dan dia Tuhan yang maha tinggi lagi maha besar. Maha tinggi zatnya, maha tinggi kekuasaannya, maha tinggi keperkasaannya. Uluwul zat, maha tinggi zatnya. Uluwul qadar, maha tinggi ketetapannya. Tak ada yang bisa mendikte ketetapannya. Uluwul qahar, maha tinggi keperkasaannya, tak akan mungkin dapat dikalahkan. Jadi ada tiga makna ulu. Ketinggian Allah itu tiga. Zatnya maha tinggi. Ketentuannya maha tinggi, tak akan dapat diintervensi. Ketetapannya maha tinggi. Yang ketiga, keperkasaannya maha tinggi.
Kekuatannya maha tinggi di atas seluruh keperkasaan kekuatan makhluk. Yang pertama inilah diingkari oleh Ahlul Kalam. Maha tinggi zatnya diingkari oleh Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Adapun maha tinggi ketentuannya, ya mereka sepakat. Maha tinggi keperkasaannya ya, tapi maha tinggi zatnya tidak. Ini yang mereka ingkari. Dari 3 ketinggian ini, 1 mereka ingkari. Kata mereka kalau Allah maha tinggi zatnya, berarti konsekuensinya Allah SWT ada dalam satu jihad, ada dalam satu arah, berarti Allah bertempat dan seterusnya. Naam. Wa qala ta'ala wa huwa alladhi fis samaa'i ilahu wa fil ardi ilah wa huwal hakimul alim. Ya. Wa qala ta'ala dalam surah Az-Zukhruf Allah berfirman wa huwal ladzi fis samaa'i ilah, dialah yang di langit sebagai Tuhan, wa fil ardi ilah, dan di bumi juga sebagai Tuhan. Bukan maknanya dia di bumi, tidak. Dialah Tuhan di langit dan Tuhan di bumi. Di bumi siapa Tuhannya Allah, di langit siapa Tuhannya Allah. Wa huwal hakimul alim, dialah Tuhan yang bijaksana lagi maha mengetahui. Mustahil Tuhan ini dalam bumi, apalagi dalam diri manusia, sebagaimana ungkapan Al-Hallaj, dalam diriku ini ada Tuhan. Ya, telah menyatu Tuhan dengan diriku. Ini ungkapan kaum Nasara. Kaum Nasara mengklaim Allah itu menyatu pada Isa. Ya, teori mereka, kata mereka, ittahada Allahutu bin Nasud. Ruh ketuhanan bergabung menyatu dengan bin Nasud, dengan manusia. Menyatu ruh Tuhan dengan manusia, itu konsep orang-orang Nasara. Ya, Tuhan dalam diri Isa bin Maryam. Ini ditiru oleh Al-Hallaj, kata Hallaj, dalam diriku juga ada Tuhan. Ya, sehingga aku pun bingung. Ku katakan aku ini hamba, aku juga Tuhan. Kalau katakan aku Tuhan, untuk apa aku harus sibuk dibebani dengan syariat? Untuk apa aku harus salat? Kepada siapa aku salat? Untuk siapa aku salat? Aku Tuhan, Tuhan aku hamba. Hamba adalah Tuhan, Tuhan adalah hamba. Kebingungan dia. Dihukumi ulama, dia telah murtad, dia dihukum oleh para ulama, dihukum pancung, setelah itu dibakar tubuhnya, dibuang abunya di sungai Tigris. Abul Husain Al-Hallaj namanya. Ini yang sesat, sufi yang sesat, menyatakan dalam dunia Tuhan. Subhanallah, Allah maha tinggi, tidak pernah dalam makhluk, tidak pula makhluk dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpisah antara pencipta dan dicipta, takkan mungkin bersatu. Berpisah dan berbeda, takkan mungkin dapat disamakan antara pembuat meja dan meja. Berpisah antara keduanya. Pembuat meja ini meja, tak mungkin menyatu antara meja dan pembuat meja. Takkan mungkin menyatu Tuhan yang mencipta dengan ciptaannya, mustahil menyatu. Karena itulah berkata Imam Auza'i, kami para tabi'in sepakat Allah itu di atas aras, bersemayam, berpisah daripada makhluknya. Tak mungkin menyatu. Jadi Ustaz, bagaimana dikatakan Allah SWT turun ke langit dunia? Jangan kau tanyakan bagaimana, kau imani saja. Yang jelas tak akan mungkin Allah masuk dalam alam, tak mungkin alam masuk dalam Allah Jalla wa'ala. Kau imani saja bahwasanya Allah mustahil masuk dalam alam dan alam mustahil masuk dalam Allah. Keduanya berpisah. Jadi bagaimana Ustaz Allah turun ke langit dunia? Jangan kau tanyakan bagaimana. Kau terangkan kepadaku bagaimana zat Allah, kau terangkan bagaimana Allah turun. Tak bisa. Tatkala kau tak bisa menerangkan zatnya, bagaimana kau menerangkan bagaimana turunnya? Jangankan turunnya Allah, turunnya Jibril itu bagaimana? Dengan nama sayapnya gimana? Gimana terbangnya Jibril itu? Turunnya gimana? Sayap mana yang dibentangkan, semuanya atau tidak? Jibril saja kita tak tahu bagaimana turunnya Jibril. Membawa wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tak melihat zatnya Jibril. Jadi dalam bab sifat Allah jangan tanyakan bagaimana. Tak usah kau bicara tentang Allah, coba kau terangkan kepadaku bagaimana angin itu warnanya apa? Yang ada padamu jet, ada handphone. Kalau lihat ada sinyal 3 batang, kau ngomong di sini dengan di Amerika sana, gimana cara sampainya ini? Oh, ini Ustaz, ini ada sinyal merubah dari menangkap kemudian merubah menjadi suara-suara gitu. Mana dia signal tuh? Di sini ada nggak signal? Coba tengok dulu. Ada. Subhanallah.
Bagaimana dia? Engkau pun tak tahu. Ini ada gelombang ini Ustaz, gelombang ini bentuknya gini-gini. Mana dia? Ya, melihatnya pakai alat Ustaz. Subhanallah. Karena tak ada makhluk yang melihat Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah kau sifati bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Kaifa itulah yang dikatakan Malik tak boleh. Bertanya salah seorang, "Wahai Imam, bagaimana Tuhan kita bersemayam?" Kata Imam Malik, "Al-istiwa'u maklum." Bahasa Arab bersemayam itu jelas. Ya, wal kaifu majhul. Bagaimana dia bersemayam tak kita ketahui. Wal imanu bihi wajib, mengimaninya wajib. Was su'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang bagaimana Allah bersemayam itu bid'ah munkarah. Nabi tak pernah bertanya, ya Tuhan bagaimana engkau bersemayam? Tak pernah Nabi bertanya, para sahabat pun tak pernah. Mereka imani Allah Maha tinggi di atas seluruh makhluknya, mereka imani. Nabi mengangkat tangannya ke langit. Para sahabat berdoa mengangkat tangannya ke langit, kita pun demikian. Nah, jadi ya, kita lanjutkan lagi. Wa qala Allah Ta'ala wa huwal ghafurul wadudu dzul 'arsyil majid. Dalam surah Al-Burud pada ayat yang ke-14 15 Allah mengatakan tentang dirinya wa huwal ghafurul wadud. Dialah Tuhan Maha Pengampun lagi Maha mencintai hamba-hambanya. Dzul 'arsyil majid. Dialah pemilik arsy yang Maha agung. Nah, di mana arsy? Di atas. Di mana Allah? Di atas arsy-Nya. Berarti Allah bertempat. Siapa yang Allah bertempat? Maksudmu apa Allah bertempat? Di tempat mustahil. Allah itu di atas arsy. Di atas arsy tak ada lagi yang namanya makhluk. Jika yang kau maksudkan dengan tempat itu makhluk, Allah tidak pernah dalam makhluk. Ya. Di atas arsy tak ada lagi yang namanya apa? Makhluk. Tempat itu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di atas arsy tak ada makhluk, maka mustahil Allah Subhanahu wa taala diliputi oleh tempat. Dan Allah tak butuh kepada arsy. Ada orang-orang yang menyamakan Allah dengan hamba. Ustaz, kok dikatakan Allah di atas arsy, berarti kalau andai kata arsy jatuh, Allah jatuh. Bodohnya mereka. Berarti Allah itu lebih kecil daripada arsy. Berarti arsy lebih besar daripada Allah SWT. Sebagaimana singgasana raja. Raja itu pasti nggak akan mungkin lebih besar raja pada arsy. Arsy lebih besar, singgasana lebih besar daripada dianya. Itu makhluk. Bahkan antara makhluk dan makhluk aja ada yang dahsyat tak sampai pikiranmu kepadanya. Langit di atas bumi, mana lebih tinggi langit dan bumi? Langit. Mana lebih besar langit dan bumi? Langit lebih besar. Mana di bawah? Bumi. Jatuhkah langit ketika bumi ini jatuh? Tidak. Bahkan bumi sendiri dengan langit langit di atas bumi tak ada penyanggah langit itu. Bi ghairi amadin tarawna, kata Allah, tanpa penyanggah yang kau lihat. Ada nampak kita penyanggah langit? Tak ada. Jadi langit yang maha luas, bandingan langit dengan bumi itu tak bisa dibandingkan. Subhanallah. Begitu besarnya langit. Bumi ini kecil. Ternyata tak runtuh juga bumi di atasnya langit. Ya. Butuhkah langit kepada bumi? Tidak. Tentu bagi Allah permisalan lebih tinggi daripada ini. Arsy yang butuh kepada Allah Jalla wa'ala. Tanpa arsy pun Allah Maha Kaya, tak butuh kepada semua makhluknya. Ghaniyun 'anil alamin. Ya, Maha Kaya, tak butuh dengan seluruh alam semesta ini. Dan arsy bagian daripada alam semesta. Naam. Wa qala fal hukmu lillahil 'aliyyil kabir. Dalam surah Al-Ghafir ayat 12 Allah mengatakan fal hukmu, maka semua ketetapan itu lillah, milik Allah, al-ali yang maha tinggi, al-kabir yang maha besar. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Aqwalu rusulillahi aqwalu rusulillahi was-sufara'i bainahu wa baina khalqihi wa a'raful khalqi bih wa'arafil khalqi bih wa'azamihim tanzihan lahu. Naam, aqwalu rusulillahi was-sufara'i bainahu wa baina khalqihi. Inilah perkataan para rasul-rasul. Tadi perkataan siapa? Allah, tentang Allah di atas.
Sekarang perkataan para rasul-rasul, bukan Muhammad saja, tapi para rasul-rasul. Wasufara bainahum, mereka lah perantara antara Allah dan antara makhluknya. Wa a'rafil khalqi bihi, mereka lah yang paling mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala dan paling mengenal tentang makhluk. Ya, mereka lah yang paling mengenal tentang makhluk dan mereka lah yang paling mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, yang paling mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Faqad ittafaqat kulluhum min awwalihim ila akhirihim ala anna Allah fawqa samawatihi 'alin 'ala khalqihi mustawin bidzatihi 'ala 'arsyihi. Nah, telah sepakat seluruh para rasul dari awal hingga akhir bahwasanya Allah itu memang di atas langit, di atas seluruh langit, maha tinggi di atas seluruh makhluknya, bersemayam dengan zatnya di atas arasnya, sepakat, konsensus, ijma'. Allah menyatakan, para rasul pun sepakat, nanti setelah itu perkataan Nabi, setelah itu perkataan para sahabat, setelah itu perkataan para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, perkataan empat. Subhanallah, semua mengatakan di atas. Datang orang-orang sekarang yang mengatakan tidak, ini tidak mayoritas. Mayoritas orang mengatakan Allah bukan di atas aras. Ini akidah Asy'ariyah mayoritas. Siapa yang mengatakan akidah Asy'ariyah mayoritas? Tanyakan kepada orang-orang awam, mereka bukan berakidah Syariah. Mereka berakidah di atas fitrah yang benar. Naam. Qala Syekh Abu Muhammadin Abdul Qadir Al-Jili wa 'uluwullahi 'ala khalqihi fawqa samawatihi fi kulli kitabin unzila 'ala kulli nabiyyin ursila. Berkata Syekh Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jili, Al-Jili atau Al-Jilani, dan inilah orang yang paling banyak didustakan atas namanya. Abdul Qadir Al-Jilani, Al-Jili, dan dia imamu ahli sunnah. Ya, tapi banyak berbagai macam khurafat yang dituduhkan kepada, yang dinisbatkan kepada dia tentang hikayat dirinya dalam kitab Manaqib Abdul Qadir Al-Jilani. Tak benar. Akidahnya akidah salaf. Berkata Abdul Qadir Al-Jilani, uluwullahi ala khalqihi fawqa samawatihi fi kulli kitabin unzil. Keberadaan Allah di atas seluruh makhluknya, di atas langitnya, ada dalam setiap kitab yang Allah pernah turunkan. Ala kulli nabiyyin ursil, dan hal ini juga telah ada ketetapannya pada setiap nabi yang pernah Allah kirim. Semua kitab dan semua nabi. Ya. Allahu Akbar. Ini akidah yang sahih. Dialog dua orang ustaz, mereka terkekeh-kekeh, ya, memperolok Wahabi itu paling pendek akalnya, tak menggunakan akal yang sehat. Mereka beriman Allah turun sepertiga terakhir ke langit dunia, sepertiga malam ke langit dunia. Dilecehkan, ya, Wahabi. Padahal ini perkataan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan inilah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Kita menetapkan Allah itu seharis, katanya akal kita pendek. Padahal yang menetapkan itu bukan Allah. Siapa? Bukan kita. Siapa? Allah. Kita hanya menetapkan apa yang ditetapkan. Yang menetapkan Nabi. Kita hanya menetapkan apa yang ditetapkan Nabi. Kalau andai kata Allah turun sepertiga malam terakhir ke dunia, kata dia, ya, sementara yang namanya malam berbeda-beda. Malam di sini, di sana, di Amerika sana siang misalnya. Berarti Allah tak naik-naik. Kalau dia turun, siapa di atas? Dikiranya Allah sama seperti manusia. Ketawa-ketawa dia. Meleceh, katanya kaum Wahabi. Akalnya pendek-pendek, akalnya yang panjang-panjang. Subhanallah. Kata mereka tak rasional akidah Wahabi. Subhanallah. Ini akidah Nabi ini. Belum lagi lahir Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ini telah ada dalam Quran, telah ada dalam sunnah, dalam perkataan para rasul, dalam perkataan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Berarti pendek semua akal orang. Begitu, berarti dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu pun demikian keadaannya. Subhanallah. Berarti Nabi itu Wahabi, para sahabat Wahabi, tabi'in Wahabi, imam yang 4 Wahabi. Subhanallah. Ya, mungkin banyak pengikutnya, mungkin ribuan orang, puluhan ribu mungkin pengikutnya.
mengikuti acaranya, perkataannya. Tapi agama tak ditimbang dengan banyaknya mengikut. Berapa followermu? Cuma 17 orang. Masa 17 orang? Bagaimana engkau dibenarkan? Kebenaran bukan dengan banyaknya sedikit atau sedikitnya follower. Subhanallah. Kebenaran ditimbang dengan wahyu. Bukan dengan follower. Bukan dengan ketenaran. Ya, siapa Ustaz? Ustaz Fulan. Coba aku klik di YouTube. Aku klik dulu di Google. Ustazmu ini tak kenal. Tengok Ustazku. Tengok, aku klik Ustaz Fulan. Lihat nomor 1, 2, nomor 3. Ini baru Ustaz. Bukan itu timbangannya. Timbangannya dalil. Kalau ngomong pakai akal-akalan. Agama bukan akal-akalan. Agama perlu dalil. Nah, mari kita mulai. Nah. قول آدم أبي البشر عليه السلام. ذكر إكرمة ووهب عن ابن عباس قال أهبط الله آدم إلى الأرض وقال له سأبيئك بيتا أخصه بكرامتي سأبوئك بيتا أخصه بكرامتي وأدخره لنفسي ولست ولست أسكنه وليس ينبغي له أن يسعني ولا يحملني ولكن على كرسي الكبرياء والجبروت وهو الذي يستقل بعزتي وهو الذي وضعت عليه عظمتي وجلالي وهناك استقر قراري وهو بعد ضعيف عني لو لا قوتي. Naam. Wa qala lahu, berkata, kita terjemahkan perkataan Adam alaihissalam, bapaknya manusia. Ikrimah dan Wahab menyebutkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, ahbatallahu Adam al-ard. Allah menurunkan Adam ke bumi. Sa'ubawi'uka baitan akhussuhu bikaramati. Aku akan tempatkan engkau pada suatu rumah yang akan kukhususkan untukmu kemuliaanku. Wa adakhiruhu li nafsi. Ya, dan aku akan menyimpan kemuliaan tersebut untuk diriku. Walastu askunuhu. Dan aku tak akan mungkin tinggal di bumi tersebut. Walaysa yanbaghi lahu an yasa'ani wa la yahmuluni, karena bumi itu tak akan mungkin muat. Ya. Tak akan dapat muat dengannya diriku, dan dia tak akan mungkin mampu memikulku. Walakin ala kursiyyi, tapi aku di atas kursiku. Al-kibriya wal jabarut, di atasnya ada keperkasaan, ya. Ada kesombongan, wa huwal ladzi yastaqillu bi izzati. Ya. Tentang aras dia berkata tentang kursi, di atas kursi ada aras. Ya. Wa huwal ladzi yastaqillu bi izzati. Ya. Dan aras tersebutlah atau kursi tersebutlah yang akan bersemayam padanya bi izzati, dengan keperkasaanku. Wa huwal ladzi wada'tu alaihi 'azamati wa jalali, padanya lah ku tempatkan keagunganku, ya, dan kebesaranku. Wa hunaka istaqarra qarari, dan di sanalah akan ada ketetapan-ketetapanku. Wa huwa ba'du dha'ifin anni laula quwwati, bahkan dia pun begitu lemah. Ya, kalau bukan karena kekuatan dariku dia lemah. Ini perkataan Allah Jalla wa Ala kepada Adam yang menunjukkan Adam di bumi, dan Allah tidak layak menempati bumi, tak mampu memikul bumi. Tapi Allah Maha tinggi di atas kursinya. Di sanalah kerajaan Allah Subhanahu wa taala, keperkasaannya, keagungannya. Nah, ini perkataan siapa? Allah Jalla wa Ala kepada Adam alaihissalam. Berapa sisa waktu? 2 menit lagi, ya. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan perkataan Nabi Daud dan seterusnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.